Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil studi kasus kami yang berjudul Forecasting Kebutuhan Energi Listrik di Sumatera Selatan dengan metode time series proyeksi trend analisis dalam mata kuliah probabilitas dan statistika. Kami dari Prodi Rekayasa Pembangkit Energi semester 5B pagi. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Muhammad Garudin Latif, NIM 4231901037 dan ada kawan saya. Perkenalkan nama saya Arven Yusyaan dengan NIM 423191. Nah, kami akan membahas tentang di sini yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode dan konsep statistik, yang ketiga hasil dan analisa, yang keempat kesimpulan. Untuk yang pertama ada pendahuluan dibacakan oleh Adven. Pendahuluan kebutuhan akan terjadinya energi listrik di masa yang datang membutuhkan suatu perencanaan dan prediksi yang baik. Melakukan prediksi terhadap beban listrik di masa yang akan datang merupakan suatu hal yang penting untuk seluruh cara disempurnakan tenaga listrikan. Dengan adanya prediksi kebutuhan beban listrik ini dapat menunjukkan perencanaan pembangkitan secara distribusi yang efisien. Nah, metode percobaan yang dilakukan adalah forecasting kebutuhan listrik di Sumatera Selatan dengan metode time series, proyeksi, trend analisis, dan berdasarkan data yang dirangkum dari statistik perusahaan PT PLN atau Persero tahun 2005 sampai 2015. Selanjutnya metode dan konsep statistik. Peramalan atau perkiraan atau forecasting adalah kegiatan memperkirakan apa yang menjadi masa yang akan datang berdasarkan data relevan pada masa lalu yang dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Nah, di sini ada mean absolute percentage error atau MAPE adalah presentasi kesalahan rata-rata secara mutlak atau absolut. Nah, semakin kecil nilai presentasi kesalahan atau percentage error pada MAPE, maka semakin akurat hasil ramalan tersebut. Rumusnya MAPE bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, kemudian ada MAD atau mean absolute deviation adalah deviasi atau simpangan mutlak secara rata pada sebuah data pusat. Digunakan dalam metode peramalan itu tracking signal. Sebaran data pada tracking signal digunakan untuk memastikan apakah metode peramalan bisa digunakan atau tidak. Nah, rumusnya bisa dilihat, rumus MAD bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian ada MSE atau mean square error adalah rata-rata kesalahan kuadrat di antara nilai aktual dan nilai peramalan. Metode MSE secara umum digunakan untuk mengecek estimasi berapa nilai kesalahan dalam peramalan daripada peramalan. Kemudian rumus mean square error atau MSE bisa dilihat sebagai berikut. Sebagai catatan, metode yang digunakan dalam studi kasus ini adalah time series, proyeksi, trend analisis dengan simulasi program pendidikan 19. Selanjutnya, ini hasil dan analisa. Data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sumber berasal dari statistik PLN. Dari data jumlah Sumatera Selatan dari 2015. Adapun yang digunakan penelitian ini mencakup satu data jumlah pelanggan per periode per tahun, data jumlah daya tersambung, data jumlah energi terjual per periode tahun. Bisa dilihat tabel rekapitulasi jumlah pelanggan, daya tersambung dan energi di provinsi Sumatera Selatan dari 2005 sampai 2015 ini. Bisa dilihat sebagai berikut. Ya. Kemudian ada pengolahan data. Pengolahan data adalah pengumpulan data yang telah disurvei sehingga dapat dimasukkan dalam data
Berikut langkah-langkah membuat grafik plot. Yang pertama pilih start, kemudian time series, kemudian trend analysis. Kemudian pada kolom variabel masukkan C2, pelanggan listrik. Klik select, kemudian kolom model tipe, kemudian pilih linear. Selanjutnya kita klik generate forecast dan masukkan angka 7 pada number of forecast. Selanjutnya klik storage. Kemudian pilih bits atau trend file. Kemudian OK, tekan OK. 5. Minitab akan menampilkan data-data dan grafik yang sudah diolah sesuai dengan data. Berdasarkan langkah di atas, maka dapat dilihat data ini memiliki grafik pola trend untuk mendapatkan prediksi jumlah pelanggan. Daya tersambung dan energi terjual di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 sampai dengan 2022 sebagai berikut. Nah, di sini ada grafik hasil peramalan kebutuhan energi listrik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 sampai 2022. Menggunakan Minitab yang pertama yaitu ada trend analysis untuk data pelanggan. Setelah kita memasukkan data ke Minitab, kemudian Minitab akan menampilkan data-data berikut. Yang pertama itu ada persamaannya. Yang pertama itu ada ini model tipenya, ada datanya, ada panjang datanya, ada banyak data maksudnya. Baru ada persamaannya, baru ada nilai MAPE, nilai MAD, MSD, dan setelah melakukan langkah-langkah tadi bisa kita melakukan forecasting selama 7 tahun akan datang. Dari hasil prediksi pada tabel, didapat bahwa jumlah pelanggan selama 7 tahun mendatang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan rata-rata kenaikan per tahun adalah 4,56% dengan total kenaikan pelanggan listrik sebesar 657.181 pelanggan, seperti grafik ini. Jadi di sini data forecastingnya cenderung lebih meningkat dari data sebelumnya. Dari data sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya. Dari tabel ini bisa kita lihat yang akan kita ramal itu tahun 2016 sampai 2022. Ini periode tahunnya dimulai dari 2012 karena data sebelumnya itu ada 11 data. Jadi data yang kita ramal adalah data ke-12 sampai ke-18. Ini untuk pelanggan listriknya yang setelah di forecasting. Kemudian ini kenaikan per tahunnya. Jadi rata-rata total kenaikannya yaitu 657.181 dengan rata-ratanya itu 4,56. Kemudian ada daya tersambung, trend analisis untuk daya tersambungnya sama juga seperti data pelanggan tadi. Apabila kita memasukkan ke dalam Minitab, maka Minitab akan menampilkan data-data berikut ini, seperti yang ada di PPT. Dari hasil prediksi di samping didapatkan bahwa jumlah daya tersambung selama 7 tahun mendatang sebesar 836,4 MVA dengan rata-rata kenaikannya 5,62% setiap tahunnya. Cenderung meningkat secara linier seiring bertambahnya periode tahun. Kemudian yang ketiga yaitu trend analysis untuk energi jual. Sama juga seperti yang sebelumnya, masukkan ke dalam Minitab akan menghasilkan data-data berikut ini. Dari hasil prediksi di samping didapatkan bahwa jumlah energi listrik selama 7 tahun mendatang sebesar 1.504,37 gigawatt per hours. Dengan rata-rata kenaikannya 5,9% setiap tahunnya cenderung meningkat secara linier. Nah, setelah itu kita dapat data rekapitulasi jumlah pelanggan, daya tersambung, dan energi terjual di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005 sampai 2022. Ini dari
data yang telah kita forecasting. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu kesimpulan dari studi kasus kami dengan menggunakan simulasi program Minitab untuk jumlah pelanggan, daya tersambung, dan energi jual selalu terjadi perkembangan yang positif pada tahun 2016 sampai 2022, di mana perkembangannya yang terjadi selalu meningkat setiap tahunnya. Nah, yang pertama ada total kenaikan pelanggan yang naik 657.181 pelanggan dengan rata-rata kenaikannya sebesar 4,56%. Baru ada kenaikan daya tersambungnya sebesar 836,4 MVA dengan rata-rata kenaikannya sebesar 5,62%. Baru ada yang kenaikan energi jual sebesar 1.504,37 GWh dengan kenaikan rata-ratanya per tahun sebesar 5,9%. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.